Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa merahmati Al-Imam Nawawi dan para ulama kita. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz, tim kajian dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, saya baru menikah beberapa pekan lalu. Kemudian belum lama ini saya meminta izin kepada suami saya untuk tetap meneruskan les bahasa Arab yang memang telah saya ikuti dari sebelum menikah dengan beliau. Saya bilang waktunya tidak mengganggu waktu dengan keluarga dan biayanya saya yang membayarnya sendiri tanpa membebani beliau. Tapi ternyata beliau tidak mengizinkan dikarenakan saya tidak ada urgensi untuk belajar bahasa Arab karena saya bukan mau menjadi ustazah dan ilmu bahasa Arab merupakan sunnah. Dan semenjak menikah saya jarang sekali duduk di majelis ilmu. Saya sedih sekali Ustadz, saya hanya bisa kajian online. Saya sangat rindu duduk langsung di majelis ilmu dan rindu dengan teman-teman saya di kajian. Ustadz, apakah keinginan saya untuk belajar salah? Dan apakah seorang istri tidak boleh menuntut ilmu? Semoga Allah memudahkan Ustadz dalam menjawab pertanyaan saya. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, bagi yang mau menikah atau yang khususnya mau menikah ya, karena kalau sudah menikah urusannya jadi panjang. Pertanyaan seperti ini pelajaran bagi kita. Dan sekali lagi kita sudah sempat membahas bahwa masalah itu hendaknya dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama qoblal wuku', jadi ada fikul qoblal wuku', fikih sebelum kejadian. Dan yang kedua al-fiqhu ba'dal wuku', fikih setelah kejadian. Jadi bedakan sikap sebelum kejadian dan setelah kejadian. Kalau sebelum kejadian, maka ini pelajaran bagi yang mau menikah, khususnya wanita, untuk benar-benar memastikan visi misi rumah tangga yang akan dibangun, memastikan dan menyamakan frekuensi, dan kalau bisa jangan global gitu loh. Dalam kaidah usul fikih, al-mujmal la yu'mal, al-mujmal la yu'mal. Hal-hal global itu belum bisa diterapkan. Kita butuh breakdown hal-hal yang global. Jadi jangan hanya pokoknya visi saya sakinah mawaddah warahmah. Setuju nggak setuju? Ayo kita nikah. Ini sakinah mawaddah warahmah ini masih global. Gimana cara dapetin ke sana? Gimana teknisnya? Siapa orang yang ketika nikah nggak setuju dengan sakinah mawaddah warahmah dan mengatakan aku nggak setuju dengan konsep sakinah mawaddah warahmah. Aku tuh pengen rumah tangga tuh sering ribut, nggak seru kalau sakinah terus gitu. Jadi aku pengen ribut terus, kita berantem setiap saat. Pokoknya kalau ada masalah ngotot-ngototan kan. Hadirin, siapa yang demikian? Mayoritas orang ketika disodorkan, siap nggak sakinah mawaddah warahmah? Siap gitu, tapi nggak mau belajar. Ternyata nggak sholat, ternyata nggak mau membaca Al-Quranul Karim, nggak punya waktu untuk kajian, nggak ada waktu untuk beramal. Gimana mau sakinah mawaddah warahmah? Jadi perlu ditekankan dulu, perlu disamakan dulu. Bahkan kan dalam fikih kan ada bab asyurut fin nikah, bahwa suami istri memberikan syarat sebelum pernikahan. Buat syarat, saya mau menikah tapi dengan catatan saya bisa tetap belajar, saya tetap bisa mengamalkan ilmu saya, tentu saja dengan porsi yang tepat, proporsional. Tapi tolong kasih waktu saya untuk belajar, tolong kasih waktu saya untuk mendekat kepada Rabbul Alamin.
Itu kalau kita ragu atau kita belum bisa memastikan siapa orang ini. Ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi kalau mau ini sebelum akad nikah kan semua demikian kan. Nikah itu masuk ke bab apa sih? Ada yang dalam ilmu fikih, bab ukut kan, bab ukut, bab akad. Di semua akad, kalau kita mau ini deal-dealannya itu setelah akad atau sebelum akad? Sebelum, gitu loh. Semua deal-dealan itu sebelum akad. Bukan, oh kita akad dulu baru setelah itu kita mengalir aja. Ya Anda nggak punya bergain. Udah, kalau gitu udah selesai. Tapi kalau mau begitu sebelum akad. Makanya Islam memberikan pintu ke sana, asyurut fin nikah. Ada syarat sebelum pernikahan. Karena kalau tidak ada syarat, mau akad apapun gitu loh. Ketika ditanya ada syarat nggak sebelum sign atau tanda tangan atau ada syarat-syarat nggak sebelum akad? Oh nggak ada, ya udah berarti. Tapi kalau ada, oh ini ada klausul begini loh sebelum ini. Oh, oke. Itu akan dipegang teguh. Kalau dalam bisnis atau transaksi kan bisa masuk ke one prestasi, bisa masuk ke ini. Makanya kan kalau hadirin beli sesuatu kan kadang-kadang segini akadnya tuh, tebel banget. Dan kita banyak orang nggak baca, tinggal paraf aja. Begitu ada sesuatu kan udah ada di situ. Yang mana ya? Halaman 274. Mana kita baca dulu. Tapi udah tanda tangan, selesai masalah. Jadi gunakan pintu ini. Makanya pentingnya ilmu sebelum menikah tuh itu, hadirin. Ilmu sebelum menikah. Nikah tuh hal yang gak mudah. Mitsaqun ghalidha, kata Allah. Mitsaq, komitmen, ikatan yang sangat-sangat kuat dan erat dan gak mudah. Kalau mau itu bereskan dari awal. Saya harus begini, saya harus begini ya. Mau nggak gitu. Lalu lihat dulu bagaimana siapa yang akan jadi pemimpin kita kalau kita perempuan. Siapa yang jadi pemimpin kita? Dan seterusnya. Itu poin. Jadi sebelum menikah itu semuanya diberesin lah. Semua dikelirkan, apa keinginan kita sampaikan, diskusikan, buat komitmen sebelum pernikahan atau syarat sebelum pernikahan. Dan itu dijelaskan dalam buku-buku fikih para ulama kita. Gak ada masalah selama syaratnya nggak menghalalkan yang haram. Itu poin. Adapun kalau sudah menikah, ya hukum asalnya istri taat sama suami selama tidak haram. Selama tidak haram. Dan di antara konteksnya, kalau suami larang kita belajar bahasa Arab dalam kondisi saat ini ya kita wajib taat. Kenapa demikian? Karena bahasa Arab bukan atau belum sampai titik fardu ain, kecuali kalau nggak ada yang belajar bahasa Arab. Jadi kita bisa melangkah lebih lanjut kalau nggak ada satupun orang belajar bahasa Arab. Tapi kalau sekarang kan banyak yang belajar bahasa Arab. Jadi hukum asalnya
fardu kifayah. Fardu kifayah. Maka solusinya adalah coba baik-baikin suami. Artinya dalam arti minta baik-baiklah, minta dengan lemah lembut, dan yang paling penting doa sama Allah agar Allah melembutkan hati suami kita dan memberikan izin, agar Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan izin dari suami kita. Coba dekatkan hubungan kita dengan Allah. Lagi pula juga ada miss dari kita kan, kita nggak buat syarat dalam pernikahan atau sebelum pernikahan. Sekarang ya udah doa sama Allah Subhanahu Wa Taala, lalu minta pelan-pelan dan tunjukkan kinerja kita, sehingga kalau kita baik dan soleha, maka Allah akan memudahkan urusan-urusan kita. Dan kalau Allah mudahkan, insya Allah suami akan kasih izin. Itu dari sisi istri. Terakhir dari sisi suami, untuk para suami, untuk selama performa istri kita di rumah tangga dan keluarga tidak terbengkalai, kewajiban dikerjakan, maka dukunglah istri kita menuntut ilmu, walaupun tidak wajib ain. Boleh dilarang apabila atau direkomendasikan misalnya mengatakan tidak kalau misalnya sampai overdosis atau istri kita nggak menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu, itu bisa. Tapi bukan dilarang mutlak, dilarang aja porsi yang berlebihan. Kenapa demikian? Yang pertama, ini untuk kepentingan suami sendiri, hadirin. Dan sebaliknya, melarang istri menuntut ilmu itu merugikan suami sendiri, merugikan suami. Apalagi kalau suaminya nggak bisa didik, karena kan dia akan kena dengan ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Surat At-Tahrim ayat 6 itu. Dan tak keterangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an dalam surat ini, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Dengan mengajarkan agama dan mendidik mereka. Nah, kalau kita nggak bisa ngajarin, nggak bisa didik, nah kan kita butuh dukungan pihak lain yang bisa mengajarkan istri kita dan bisa mendidik istri kita. Nah, kalau kita tutup akses itu juga, kita nggak izinkan, bagaimana pertanggungjawaban kita di hari kiamat? Itu merugikan, kebijakan itu merugikan kita. Merugikan kita. Yang kedua, merugikan kita dari sisi, gini hadirin sekalian, semakin istri kita belajar ilmu yang benar dengan guru yang benar, kurikulum yang benar, sehingga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat, lalu istri mengalami perubahan yang diantara yang pertama kali diuntungkan dengan perubahan positif istri kita siapa? Ya kita, hadirin. Semakin istri kita bertakwa, kita yang paling diuntungkan. Performa dia akan semakin baik, akhlak istri kita akan semakin baik, semakin lemah lembut. Kalau dulu suka ngejawab, ngebantah dan seterusnya, setelah belajar akan lebih mengontrol diri, lebih ngerti, lebih tahu bagaimana bersikap. Dan sebaliknya, kalau istri kita nggak kita didik, nggak kita ajarkan, bagaimana istri kita bisa bersabar, sedangkan kita nggak pernah ajarkan dia bersabar, dan akses untuk belajar bersabar nggak kita kasih. Gimana istri kita bisa nurut dan tunduk? Semua bisa dikatakan, semua suami itu mengharapkan istrinya tunduk dan nurut. Benar nggak sih? Yang berharap istrinya ngebantah dia siapa? Coba angkat tangan. Gak ada.
Semua kita mengharapkan istri kita nurut dan tunduk. Nah, gimana dia nurut dan tunduk sedangkan dia nggak pernah dididik, dia nggak pernah belajar, dan akses belajar nggak kita kasih. Jadi itu sama saja, istri kita nggak boleh lapar dan haus, tapi kita nggak pernah kasih makanan, dan semua akses makanan minuman kita cut gitu loh. Terus dia gimana caranya dia kenyang gitu? Gimana caranya dia kenyang? Kan nggak bisa, dia kan lapar. Dan kalau lapar dan haus orang akan kemana-mana. Jadi kebijakan melarang istri kajian atau belajar atau ini, itu adalah kebijakan yang merugikan suami sendiri. Sangat merugikan. Dan memberikan support kepada istri untuk belajar, itu kebijakan yang sangat menguntungkan suami. Tentu saja secara proporsional. Dan kajiannya benar. Dan ada banyak testimoni dalam masalah ini. Baik yang kami dengar langsung maupun yang kami nggak dengar atau bicara sama orang lain. Ada banyak yang mengatakan, Ustadz, saya tuh nggak tertarik sama sekali kajian. Saya tertarik kajian, itu istri saya berubah. Dan saya bingung, bertahun-tahun saya pusing ngadepin istri saya ini. Tiba-tiba dia berubah. Saya aja nggak bisa rubah dia, kalau bahasanya. Nah, kok ini dia bisa berubah? Ini berarti kajiannya benar nih, gitu. Saya sebagai suaminya angkat tangan, emaknya angkat tangan, gitu. Orang tuanya udah bingung ngadepin nih anak. Makanya dinikahkan, gitu loh. Saya kena. Sekarang dia berubah. Jadi baik, jadi nurut, seterusnya. Saya penasaran ya, kajian apa nih kok bener. Dan kasus begitu tuh banyak hadirin. Itu poin. Adapun sedikit masalah ini, misalnya melarang, suami boleh atau boleh tidak memberikan permit kepada istrinya untuk tidak belajar bahasa Arab, tapi argumentasinya bukan ini. Kan alasannya tidak ada urgensi, karena saya bukan mau menjadi ustadzah, dan ilmu bahasa Arab merupakan sunnah. Yang pertama, ilmu bahasa Arab bukan sunnah, fardu kifayah, dan itu perintah para ulama. Kata Umar, ta'allamul arabiyah fa inha min dinikum, belajarlah bahasa Arab karena itu bagian dari agama anda. Bukan sunnah, tapi fardu kifayah. Yang kedua, tidak ada urgensinya. Ada urgensinya. Tadi kata Imam Syafi'i, belajar bahasa Arab itu melembutkan tabiat. Pertanyaannya, siapa suami yang tidak ingin istrinya punya tabiat yang lembut? Itu poin. Dan siapa suami yang ingin punya cita-cita istrinya tabiatnya kasar? Gak ada. Ini ada urgensi. Makanya hadirin sekalian, marilah kita menghargai spesialisasi. Setiap pihak bicara sesuai dengan spesialisasinya. Kalau kita mau bicara bahasa Arab, tanya pakar bahasa Arab, urgensinya apa sih? Salah satu pakar bahasa Arab, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Lihat bagaimana beliau menjelaskan. Jadi suami bisa tidak memberikan lampu hijau atau permit untuk belajar bahasa Arab jika bertabrakan dengan fardu kifayah, bertabrakan dengan fardu ain, atau kewajiban yang lebih penting dan lebih urgent. Itu argumentasinya, boleh, bisa. Karena misalnya harus urus anak-anak, nggak bisa, waktunya bentrok, seterusnya bisa. Tapi kalau alasannya karena kamu nggak ada rencana jadi ustadzah, itu bukan argumentasi ilmiah. Karena tidak harus jadi ustadzah.
untuk belajar bahasa Arab. Di antara itu tadi, kita butuh melembutkan tabiat. Nah, salah satu melembutkan tabiat itu belajar bahasa. Dan itu bukan saya yang bicara, bukan ustadz yang bicara. Itu diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Bukan orang sembarang. Itu rujukan umat. Jadi melarang itu sama saja merugikan kita. Jadi marilah kita buat kebijakan yang menguntungkan diri kita gitu loh. Jangan buat kebijakan yang merugikan diri kita. Mungkin itu walau ta'ala bisa.